Berlatar pada tahun 1981, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang Perdana Menteri India bernama Ramika Sen sedang menarik kembali sebuah buku berjudul El Dorado yang mengungkap kekejaman di salah satu perusahaan yang ada di negaranya, di mana hal itu dilakukan demi mencegah publik mengetahui tragedi tersebut. I am enforcing the army and signing a death warrant of the biggest criminal in India. Setelah 37 tahun menghilang, buku yang seharusnya telah dilenyapkan itu jatuh ke tangan Depa, ketua editor di sebuah saluran TV India, di mana isi buku itu membuatnya seketika marah karena merasa tidak masuk akal, terlebih lagi saat mengetahui bahwa penulisnya adalah seniornya sendiri. This is ridiculous. How can somebody write something so careless? CEO saluran TV yang ternyata juga hadir di sana mengungkapkan bahwa ia mendapatkan buku itu dari seorang polisi yang berhasil menyelamatkan salinannya sebelum dibakar. Ia kemudian meminta kepada Depa untuk mewawancari penulisnya langsung agar bisa mendapat penjelasan lebih rinci tentang isi cerita dalam buku tersebut. I have an interview to take in Delhi and I'm getting late for the flight. Depa yang awalnya merasa isi buku itu tidak masuk akal sempat menolak perintah atasannya tersebut, namun setelah mengetahui bahwa sang penulis tidak menulis cerita secara sembarangan serta buku tersebut bahkan sempat ditarik dari peredaran langsung oleh Perdana Menteri, yang berarti buku itu memiliki makna yang sangat kuat, di mana hal tersebut membuat Depa berubah pikiran hingga akhirnya setuju untuk melakukan wawancara dengan kurun waktu setengah jam. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ you can find someone else to do the job. Setelah mendapat persetujuan dari Depa, sang CEO segera memerintahkan pegawainya menyiapkan semua alat untuk wawancara nanti, yang karena wawancara itu bersifat privat, maka semua pegawai di perusahaannya diminta untuk keluar sebentar saja. Tak lama kemudian, penulis bernama Pak Anan akhirnya tiba di kantor perusahaan, yang sesampainya di sana, ia langsung disambut dengan berbagai pertanyaan dari Depa, termasuk apakah cerita dalam buku itu asli atau hanya fiksi. Menanggapi hal tersebut, Pak Anan menegaskan bahwa cerita yang ditulisnya adalah kisah nyata dan dibuktikan dengan keberadaan sebuah batu simbol kepahlawanan yang kini telah terkubur di dalam pasir. ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚೋಗಿರೋ ವೀರಗಲ್ಲು. ವೀರಗಲ್ಲ. Depa yang mendengar jika ia bisa membuktikan keaslian buku itu dengan sebuah batu simbol kepahlawanan yang kini telah terkubur pun segera menyuruh bawahannya untuk memanggil tim penggali tanah, di mana hal itu ia lakukan demi membuktikan apakah itu benar atau tidaknya. Get an excavation team ready. ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಖರ್ಚಾಗಲಿ. Let's dig it up. Salah satu bawahan yang kini telah berhasil mendapatkan alamat letak batu simbol kepahlawanan pun langsung melaporkan kepada CEO yang di sana. Dia malah disuruh untuk pergi ke sana dan membawa bukti batu simbol meskipun hari pernikahannya sebentar lagi tiba. Meskipun begitu, si anak buah dengan sangat-sangat terpaksa melaksanakan perintah dari sang atasan. ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತೇ ಹೋಗಿ ಸರ್. Depa yang masih meragukan bahwa cerita dalam buku itu diambil dari kisah nyata segera membawa beberapa arsip dari tahun 1950 hingga 1980. Namun semua itu tak cukup baginya karena yang ia butuhkan sekarang hanyalah kesaksian langsung dari penulis aslinya. Melihat hal itu, Pak Anan pun mulai menceritakan kisah yang ada di dalam buku tersebut. KGF-ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅಪಾರವಾದ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಚರಿತ್ರೆನೇ ಇದೆ. Pada tahun 1950 saat beberapa petani sedang menggali sumur secara tak sengaja menemukan sebuah batu aneh, merasa penemuan itu luar biasa, mereka pun memanggil beberapa orang yang dianggap ahli untuk memeriksanya, dan di antara mereka ada seorang pria bernama Surya Pardan atau kita panggil saja Pardan, di mana ia ketika mengamati batu itu lebih dekat, seketika membuatnya kegirangan tatkala batu itu dilapisi dengan emas, sehingga rasa keserakahan, haus akan kekuasaan dan kekayaan membuatnya menjadi pria jahat yang tega menghabisi para petani itu demi memastikan rahasia batu emas tersebut hanya menjadi miliknya seorang. ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಧೂಳಿನ ಕಣಾನು ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರಕ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿನ್ನ ಸಿಗಲ್ಲ. Di tempat berbeda namun pada waktu yang sama, seorang ibu muda melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Raja. Meskipun harus mengurus raja sendirian di wilayah yang bisa dibilang sangat miskin, sang ibu tetap berusaha sekuat tenaga untuk menghidupi anaknya. Tetapi seiring berjalannya waktu, kondisi sang ibu mulai melemah, di mana hal tersebut membuatnya terkejut dan sangat khawatir akan tubuhnya.
Pardan sendiri kini menjadikan tanah itu sebagai penambangan batu kapur dengan kontrak 99 tahun dan demi menjaga kerahasiaannya itu dengan sangat sadis, Pardan mempekerjakan orang secara paksa untuk mulai menambang. Sebelas tahun kemudian, kini Raja mulai beranjak dewasa, namun sayangnya ia harus menelan kenyataan pahit tatkala kondisi kesehatan tubuh sang ibu semakin melemah, yang meskipun begitu, si ibu tak lupa memberikan pesan kepada Raja agar suatu hari nanti ia bisa menjadi orang yang kaya, agar tidak bernasib sama seperti ibunya. ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿ ಸಾಯ್ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗ್ತೀನಮ್ಮ. Tak lama setelah memberi pesan itu, Raja sangat dibuat terpukul, sedih hingga terpuguh rarasaan ketika melihat sang ibu satu-satunya orang yang dicintai kini telah maut. Namun meski begitu, ia harus menerima kenyataan dan memulai hidup baru untuk mewujudkan keinginan mendiang sang ibu. ಅವಳು ಗುರಿ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದಳು. Saat Raja sedang berjalan tanpa tujuan, ia bertemu dengan seorang pengemis yang seolah-olah memberikan sebuah petunjuk untuk memulai hidup baru, di mana si pengemis tersebut mengatakan jika ingin mempunyai uang, maka harus menjadi orang berkuasa. Bukan hanya memberikan pesan, si pengemis itu juga mencontohkan secara langsung. Setelah mendengar sedikit petunjuk dari si pengemis, tanpa pikir panjang Raja datang ke kota Mumbai, kota pasar gelap utama penjualan emas, yang di sana Raja memulai karirnya sebagai penyemir sepatu di bawah naungan Sethi, seorang penyeludup emas terhebat di Mumbai. ಎಲ್ರು ಅವನಿಗೆ ಸಲಾಮ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅವನ್ನೇ ಬೊಂಬೈಗೆ ಬಾಷಾ. Sepulangnya Raja bekerja dan berkumpul untuk melaporkan hasil pekerjaannya hari ini, dia secara berani mengacungkan tangan ketika atasannya menanyakan siapa yang berani memukul inspektur, yang mana hal itu membuat si atasan sedikit bahagia karena ada orang yang berani melakukannya. Tanpa rasa takut, Raja memukul kepala si pelontos menggunakan sebuah botol beling dan lari sejauh mungkin agar tidak tertangkap. Namun ketika sudah berlari cukup jauh, Raja memutuskan untuk kembali ke si pelontos dengan alasan ia belum memberitahu namanya. लड़का नहीं, मेरा नाम रॉकी है, याद रहेगा ना? रॉकी! Sayang seribu sayang, ketika Raja kembali memukul si pelontos, ia malah ditangkap oleh inspektur lainnya. Namun beruntung, Raja kembali terbebas karena Sethi menebus dan membawanya. Yang di sana, Raja mengungkapkan jika pukulan yang tadi ia berikan kepada sang inspektur karena ia ingin bertemu dengan Sethi sang pimpinan. क्या चाहिए रे तेरे को? 17 tahun kemudian, karena krisis antara Iran dan Afghanistan sekaligus permusuhan Amerika dan Uni Soviet membuat dampak buruk bagi negara di seluruh dunia termasuk India, di mana semua harga bahan baku seperti minyak, beras, bahkan harga emas melonjak sangat tinggi, yang hal itu membuat posisi Pardan sebagai bandar emas sudah tidak bisa disentuh siapapun. Dalam artian, tidak ada yang bisa menyainginya saat ini. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಸೂರ್ಯವರ್ಧನ್ ಯಾರು ಮುಟ್ಟೋಕಾಗದೇ ಇರುವಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದ. Meskipun begitu, Pardan yang ingin menjaga kestabilan penghasilannya, ia pun membentuk tim yang kuat dengan memilih 5 rekan sebagai pilarnya, yang diantaranya ada Bhargav yang kini sudah maut namun diganti oleh putranya bernama Kamal, seorang pembuat emas yang bahan bakunya diambil dari KGF atau diambil dari tambang Pardan, kemudian diedarkan oleh Raja si pria berbadan kekar. Kemudian ada Andre yang sangat menguasai wilayah barat. Ada Guru Pandian, seseorang yang berhasil membuat Pardan masuk politik nasional, dan juga ada Adera yang menjadi sumber kekuatan Pardan selama ini, dibantu dengan putranya bernama Garuda yang membuat KGF terlindungi dengan sangat aman, bahkan tak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Meskipun KGF kini sudah benar-benar terlindungi, namun ketika Pardan terkena stroke dan terbaring tak berdaya di atas kasur, membuat semua bawahannya yang sedang kritis mulai menginginkan KGF. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. Di sisi lain, karena kenaikan harga emas, keserakahan Inayat, salah seorang teman Sethi, dia berpikir jika sudah saatnya ia memasuki Mumbai. Untuk itu Inayat bergabung bersama Dilawar, musuh sekaligus saingan Sethi, dan untuk pertama kalinya emas Inayat akan mencapai pelabuhan Mumbai. For the first time after independence, Bombay was on high alert.
ದಿಲಾವರ್ ಇನ್ನೇನು ಬಾಂಬೆನ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು. Sebelum hal itu terjadi, Dilawar berusaha mengambil alih Mumbai dan berencana untuk menghabisi Seti, dan untuk melancarkan aksinya itu ia harus membunuh sosok kuat di belakang Seti, yaitu Raja yang kini sudah merubah namanya menjadi Rocky. Setelah beberapa saat melakukan pencarian terhadap Rocky, akhirnya Dilawar berhasil menangkapnya dan langsung digantung untuk dihabisi. Namun sebelum itu, ia menghubungi semua bawahannya agar ikut bergabung menghabisi Rocky, yang ketika semua orang sudah bersiap, tiba-tiba... Dan ya, Rocky yang awalnya lemah tak berdaya kini kembali bangkit dan langsung menghabisi semua orang yang ada di sana seorang diri. Meskipun musuh terus berdatangan, hal itu tak membuat Rocky melemah, ia malah semakin kuat tak terkalahkan. Ketika perahu yang membawa emas Inayat hampir sampai ke pelabuhan, terpaksa berputar arah tatkala satu orang di perahu melihat jika Rocky berhasil menghabisi Dilawar saat itu. Dengan Rocky yang berhasil menghabisi seluruh anak buah Dilawar, hal itu membuat perahu yang membawa emas Inayat kembali berputar arah, sehingga kali ini sudah tidak ada lagi orang yang berencana akan menghabisi dan juga menyaingi Seti lagi. बच गए बम्बई. Rocky yang semakin kuat hingga tak ada satupun orang yang berani mengalahkannya, membuat anggota Seti sedikit tersaingi, sehingga mereka memprovokasinya agar membuat Seti juga ikut tersaingi. ಶೆಟ್ಟಿ के लिए या बम्बई के लिए ಆದ್ರೆ ರಾಕಿ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧೈರ್ಯ. Setibanya Rocky di markas, ia langsung dihadapkan dengan perkataan Seti yang seolah-olah jika dirinya juga tak terkalahkan. Hingga tak lama setelah itu, Rocky didatangi oleh sosok yang paling berpengaruh di wilayah barat, yaitu Andre, dan memintanya untuk pergi ke Bengaluru untuk menghabisi seorang dengan imbalan seluruh kota Mumbai akan menjadi milik Rocky. ನನಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಇಡೀ ಬೊಂಬೈ ನಿಂದು. Mendapat tawaran dengan imbalan yang sangat aduhai menggelegar, Rocky segera pergi menuju Bengaluru. Yang setibanya di sana, ia malah mabok yang membuatnya kekeh ingin ke bar. Namun sayangnya saat itu kondisi jalan sangat macet karena ada putri raja bernama Rina sedang pesta di tengah jalan, yang karena Rina anak seseorang yang paling berpengaruh di Bengaluru, maka tak ada satupun orang yang berani menentang semua kelakuannya. ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವಳು ನನ್ನ ನೋಡ್ದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Saat menunggu kemacetan, tiba-tiba seorang pria memohon kepada Rocky untuk membantunya. Akan tetapi si pria itu malah ditarik paksa oleh beberapa anak buah Rina, sehingga Rocky yang melihat itu pun segera keluar dari mobil dan berniat membantunya. Meskipun Rocky setengah sadar karena mabok, ia tetap berniat untuk membantu pria itu. Namun pemandangan seketika tertuju pada wanita cantik yang tiada lain ada Rina, sehingga untuk mendapatkan perhatiannya, Rocky dengan sangat sengaja menghabisi para anak buahnya itu dengan sedikit caper. Kamal yang mengetahui jika Rina diganggu oleh seseorang pun membuatnya seketika marah dan segera mengerahkan seluruh anak buahnya untuk mencari pria yang berani mengganggu Rina hingga berhasil mendapatkannya. Tanpa Kamal sadari, ternyata Rocky berada di tempat yang sama dengannya, yang setelah Kamal pergi, Rocky menghampiri Andre yang juga ada di sana untuk menanyakan tugas apa yang harus ia selesaikan. काम बोलो साहब. ಒಂದು ಆನೆ ನೋಡಿಬೇಕು. Keesokan harinya, Rocky diajak ke wilayah padat penduduk oleh salah satu kaki tangan Andre untuk memberitahukan secara detail tentang rencana yang nantinya akan dilakukan. Mendengar hal tersebut, Rocky dengan santainya menyetujui semua itu tanpa sedikit pun memikirkan konsekuensinya. ಬರ್ತಿರೋ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇದೆಯಾ? Kamal yang saat ini terus mencari keberadaan Rocky membuatnya merasa jengkel karena masih tak menemukannya, sehingga dengan terpaksa membawa Rina untuk ikut mencari Rocky. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ ಕಮಲ್.
Kali ini Rina CS mendatangi hotel dan memeriksa setiap kamar yang ada di sana. Hingga tibalah di depan kamar Rocky, Rina tiba-tiba ditarik masuk ke dalam yang membuat anak buahnya terus menggedor-gedor pintu di sana. Rocky yang niatnya ingin berduaan dengan pujian hati malah terganggu dengan suara anak buah dari belakang sehingga tanpa pikir panjang ia pun segera keluar. ಅಕ್ಕ ಬಾವ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? Rina yang menyangka jika kini Rocky sudah babak belur membuat wajahnya sedikit bahagia, namun semua itu salah. Tatkala anak buahnya lah yang dipukuli, bukan hanya itu, Rocky juga menghajar sang sopir yang membuat Rina geleng-geleng kepala tak habis pikir dibuatnya. ಡ್ರೈವರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕುತ್ತೀನಿ ಓನು, ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಧೈರ್ಯ ಚಿನ್ನ. Saat Rocky dan Rina sedang debat di depan mobil, pandangan Rocky tiba-tiba tertuju pada seorang ibu anak satu yang terus berusaha mengambil kembali rotinya yang jatuh di tengah padatnya lalu lalang kendaraan, sehingga tanpa pikir panjang ia pun melajukan mobilnya ke tengah jalan agar si ibu bisa mengambil roti itu kembali. Perbuatan Rocky yang sangat menyayangi seorang ibu membuat hati Rina sedikit luluh dibuatnya, sehingga ia meminta kepada Rocky untuk mengantarkannya pulang ke rumah. Dan di tengah perjalanan mereka malah melihat konvoi mobil truk yang diduga membawa emas, di mana ia yang penasaran pun segera keluar dan berpura-pura memeriksa mesin mobil yang padahal memperhatikan kemana truk itu pergi. Karena rasa penasaran Rocky semakin tinggi kemana perginya truk tersebut, secara diam-diam masuk ke dalam truk yang setibanya di suatu tempat, ia dibuat terkejut dengan penemuan emas yang begitu banyaknya, di mana hal tersebut membuat rasa ingin tahunya semakin menjadi-jadi. Grup Pandian sendiri kini berhasil memenangkan pemilu yang kelima kalinya. Hal itu langsung Andre manfaatkan untuk membuat rencana tambahan agar Garuda keluar dari tambang, di mana hal itu dilakukan demi melancarkan rencananya selama ini. ಅವರ ಅಪ್ಪಂದು ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿ. ಪ್ರತಿಮೆನ ಅದನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿ. Di sisi lain, saat Rocky datang ke bar milik Raje, tiba-tiba dikepung oleh puluhan anak buah Kamal yang masing-masing dari mereka membawa senjata. Yang di sana Kamal memberikan pilihan jika Rocky benar-benar menyayangi Rani, maka harus melawan mereka semua. Akan tetapi Rocky lebih memilih untuk pergi saja dari sana. Keputusan tersebut membuat Rani sedikit kecewa karena pria yang selama ini selalu mengejarnya tiba-tiba memilih pergi tanpa memperjuangkan kesungguhannya. Akan tetapi pemikiran itu salah, sebab saat ini Rocky kembali datang dan membobol dinding menggunakan mobil tangki berisi bensin, yang hal itu membuat orang ketakutan dibuatnya. ಪೆಟ್ರೋಲ್. Tak lama kemudian Raja datang ke barnya dan menghentikan pertikaian antara Rocky dan Kamal. Yang di sana Rocky memberitahu Raja tentang rencananya untuk menangkap Garuda yang awalnya berencana akan melakukan penangkapan ketika Garuda melakukan transaksi di pasar. Akan tetapi setelah mengetahui jika di setiap penjuru wilayah itu banyak sekali anak buah yang berjaga, Rocky pun memutuskan untuk membunuh Garuda saat pelantikan Guru Padia nanti. ಕರುಣಾನ್ ಹೊಡಿಯಕ್ ಬಂದಿರೋನು. DYSS ಪಾರ್ಟಿ ಆಫೀಸ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಹೊಡಿತೀನಿ. Setelah rencana tersusun dengan sangat matang dan ketika hari pelantikan Guru Pandian tiba, Rocky dan anggota lain mulai menjalankan rencananya. Namun sayang, hal ini terjadi di luar prediksi mereka. Tatkala staf konsumsi di sana merupakan anggota Garuda yang telah mempersiapkan semuanya dengan sangat rapi. Bukan hanya itu, mereka sangat dibuat terkejut tatkala patung yang awalnya dibuat mirip dengan Paradan kini malah mirip dengan Garuda, sehingga hal itu membuat Rocky CS gagal menjalankan rencananya kali ini. Setelah semua rencana diketahui oleh Garuda, hal itu membuat Raja juga Andre dibuat khawatir karena dengan situasi saat ini kemungkinan besar jika mereka akan dibunuh oleh Garuda kapan saja. Dan demi mencegah hal itu, Raja memutuskan untuk pergi ke pertambangan secara langsung dan membunuh Garuda di sana. ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಾಗ ನಮ್ದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದೆ.
ಹೀಗಿರೋ ಸ್ವರ್ಗನು ಸ್ಮಶಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. Keputusan yang Raja buat tentu saja langsung ditolak oleh Andre karena sama saja seperti misi bundir yang tak lama setelah itu, Rocky tiba-tiba mengacungkan tangannya dan mengajukan diri untuk pergi ke tambang menggantikan Raja, di mana hal itu ia lakukan demi menyelesaikan misinya tersebut. ಯಾವನ್ ನೋಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಕರ್ಸಿದಿರೋ? Sebelum Rocky berangkat, ia diberitahu terlebih dahulu oleh Andre mengenai cara masuk ke pertambangan dan setelah semuanya selesai, Rocky pun lantas berangkat ke sana. ಜಾನ್ ಒಂದೂವರೆಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಅವರನ್ನು ದಾಟಲೇಬೇಕು. Saat di pertengahan jalan, Rocky melihat jika pasukan KGF sedang melawan beberapa warga untuk dijadikan budak di pertambangannya, sehingga hal itu membuat Rocky sedikit kesal dan langsung memberikan mereka pelajaran saat itu juga. Setelah berhasil menghabisi pasukan KGF, Rocky langsung masuk ke dalam truk bersama dengan tawanan lainnya yang setibanya di pertambangan, para tawanan langsung dibawa ke suatu tempat oleh seorang penjaga yang sangat kuat bernama Panaram untuk membuat ciri di punggung masing-masing menggunakan besi panas sebagai tanda jika mereka adalah budak di pertambangan tersebut. Saat Rocky dan semua tawanan digiring menuju lokasi yang dijadikan galian emas, ia pun memanfaatkan momen tersebut untuk mengamati setiap hal yang ada di sana. Dan setelah beberapa saat melakukan pengamatan, Rocky melihat jika di tengah pertambangan itu ada sebuah istana yang sangat megah milik Garuda. Setibanya di lokasi galian emas, Rocky dan semua tawanan dibawa lebih jauh ke dalam tanah yang di sana semua pekerja dibuat ketakutan karena terjadi ledakan di depan mata mereka, di mana setelah ledakan itu terjadi, Rocky mengambil salah satu batu yang dilapisi dengan emas yang hal itu membuatnya sadar jika emas yang kemarin ia lihat berasal dari sini. Beberapa hari di pertambangan, Rocky mulai mencari informasi mengenai penjaga KGF dari anak-anak yang berada di sana. Hingga pada suatu hari, Rocky dibuat terpukul ketika melihat ibu dan anak dihabisi dengan sangat sadis akibat si anak melewati garis pembatas yang ada di tempat tersebut. Saat Rocky mengantarkan jasad ibu dan anak yang malang itu, seorang bapak-bapak berkacamata yang selalu melindungi semua orang menghampirinya dan bercerita tentang kekejaman yang terjadi di pertambangan di mana manusia diperlakukan seperti hewan karena saat sakit pun mereka tetap dipaksa untuk melakukan pekerjaan. Tak bisa terus berdiam diri, Rocky kembali mencari informasi mengenai semua hal tentang pertambangan hingga pada suatu hari, Rocky memberanikan diri untuk memulai aksinya dengan menjatuhkan mobil yang membuat ledakan terjadi. Akibat dari ulah Rocky membuat semua tawanan dikumpulkan di suatu tempat oleh Yanaram. Di sana Yanaram mengancam akan membunuh semua pekerja jika tidak ada satupun yang mengaku, di mana seorang pria yang tahu jika semua kekacauan ini disebabkan oleh Rocky pun berencana untuk memberitahukannya kepada Panaram. Namun hal tak terduga pun terjadi tatkala pria itu dibunuh sebelum mengatakan apapun. Informasi terbunuhnya seseorang pembuat kekacauan telah sampai kepada Andri CS, di mana hal itu membuat mereka kecewa karena mengira jika Rocky, sosok yang selama ini mereka andalkan untuk menghabisi Garuda, malah tewas terlebih dahulu. Sebagai tanda permintaan maaf Rocky kepada pria yang tewas karena ulahnya, ia pun berjanji untuk melindungi putrinya yang baru saja lahir ke dunia, di mana hal itu membuat bapak berkacamata merasa sangat sedikit lega karena merasa jika sosok pahlawan yang akan mengeluarkan mereka dari penjara neraka telah tiba. ಇವನು ಹೇಳೋ ಕತೆ ನಿಜ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
Suatu hari seorang kakek yang ketahuan buta oleh penjaga langsung dibawa ke ruangan bawah tanah di mana mereka memperlakukan kakek itu dengan sangat kejam, bahkan mempermainkannya, di mana hal itu membuat kesabaran Rocky seketika menghilang sehingga dengan terpaksa ia pun menunjukkan kekuatannya dan menghabisi seluruh penjaga yang ada di sana. Dengan kemampuan bela diri Rocky membuatnya merasa sangat mudah untuk menghabisi para penjaga itu, yang kemudian Rocky mengambil besi panas dan kembali menunjukkan kehebatannya untuk menghabisi seorang penjela yang dikenal sangat kejam. Setelah berhasil mengalahkannya, Rocky membawa sang kakek keluar sambil menyeret penjaga sadis itu ke depan ribuan tawanan, di mana mereka yang melihat hal tersebut dibuat sangat-sangat takjub karena ada seorang yang berani menghabisinya. Garuda yang mengetahui jika seluruh anak buahnya telah dihabisi, hal itu membuatnya sangat marah besar sehingga ia mengancam akan membunuh semua pekerja karena telah melakukan kekacauan, di mana rencananya membuat sang adik dibuat ketakutan karena kemungkinan besar hal itu akan benar-benar terjadi. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಜೀಪ್ ಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ರಾಕಿ ಕೈವಾಡದೆ ಅಂತ ಭಯಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ 20,000 ಜನನ್ನ ಸುಡೋದಕ್ಕೂ ಹೆಸೋದಿಲ್ಲ. Demi mencegah hal buruk terjadi, dengan tega sang adik Garuda menghabisi ayahnya agar sang kakak menggagalkan rencananya. Namun hal tersebut malah membuat Garuda semakin marah dan berencana untuk menyembelih 3 tawanan sebagai tumbal sekaligus penghormatan terakhir kepada sang ayah. ನಾಳೆ ಬೆಳಗಾಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನಗೆ ಶತ್ರುಗಳೇ ಇರಬಾರ್ದು. Garuda yang tak ingin jika ia melihat musuhnya lagi memutuskan untuk mengerahkan seluruh pasukannya untuk mencari Rocky karena telah menghabisi seluruh anak buahnya di pertambangan, di mana para tawanan yang mengetahui hal itu pun mereka pun bersatu untuk membantu Rocky menghadapi anak buah Garuda. Para tawanan yang berniat untuk membantu Rocky, mereka malah melihat hal tragis tatkala saat ini Garuda tengah melakukan penumbalan kepada 3 tawanannya. Namun sebelum itu, calon tumbal dicelupkan terlebih dahulu ke dalam air sebelum akhirnya dihabisi. Dan setelah tumbal 1 dan 2 dihabisi, Garuda dibuat terkejut karena tumbal ketiga menghilang, yang ketika semua orang sibuk mencari, tiba-tiba dan ya, Rocky tiba-tiba muncul dari dalam air dan langsung menebas kelapak Garuda di depan ribuan tawanan, yang hal itu membuat para tawanan dibuat terkejut dan membangkitkan semangatnya untuk tidak menyerah dalam situasi apapun. Tamat ending yang sangat mengerokikan.